Selama 2 tahun bekerja sebagai IRT di rumah Pak Selaman, Rini, janda kembang berusia 28 tahun, tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah sedrastis ini. Setiap kali istri majikannya pergi, sikap Pak Selaman mendadak berbeda, semakin dekat, semakin berani, dan semakin sulit ditolak. Inilah kisah yang diam-diam tumbuh di dalam rumah itu, kisah yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Namaku Rini, 28 tahun, seorang janda kembang yang hidup sederhana setelah 2 tahun ditinggal suami. Hidup memaksaku untuk tetap kuat, meski kadang hati terasa rapuh. Demi bisa bertahan, aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Selaman, lelaki berusia 50 tahun yang dikenal ramah dan dihormati warga. Rumah itu besar, tenang, dan kadang terasa terlalu sunyi. Istrinya, Bu Mirah, sering bepergian keluar kota karena mengurus usaha keluarga. Maka, hanya ada aku dan Pak Selaman di rumah hampir setiap hari. Awalnya, semuanya biasa saja. Aku bekerja seperti umumnya perempuan lain, menyapu, memasak, mencuci, dan menjaga rumah agar tetap rapi. Namun perlahan, perhatian Pak Selaman mulai berbeda. Cara dia menatapku seakan menyimpan sesuatu. Kadang aku pura-pura tidak tahu, kadang aku seolah menolak, tapi jauh dalam hati, ada bagian diriku yang merasa diperhatikan lagi, sesuatu yang hampir kulupakan sejak menyandang status janda. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan ruang tamu, Pak Selaman tiba-tiba berdiri di belakangku. Suaranya rendah, hangat, dan terlalu dekat. "Rini, kamu ini kok makin hari makin cantik, ya?" Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Pak, jangan menggoda, nanti Bu Mirah marah," jawabku sambil tersenyum canggung. Tapi dia malah tertawa kecil. "Mirah masih di luar kota. Cuma ada kita berdua di rumah ini." Ada sesuatu dalam kalimatnya. Entah mengapa, hawa ruangan terasa berubah. Sehangat matahari sore yang masuk dari sela jendela, namun juga setegang suara detak jantungku sendiri. Aku mencoba menjauh, tapi tangan Pak Selaman menahan lenganku, pelan, tapi tegas. "Rini, aku cuma ingin kamu tahu kalau aku memperhatikanmu. Lebih dari yang seharusnya." Kata-kata itu membuat tubuhku seolah kehilangan tenaga untuk beberapa detik. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang aku tahu, sejak hari itu, hidupku di rumah ini tidak akan lagi sama. Sejak sore itu, suasana rumah Pak Selaman berubah. Bukan lagi sekadar tempatku bekerja, melainkan ruang yang penuh isyarat, tatapan, dan langkah-langkah kecil yang membuat dadaku berdebar tanpa alasan. Pagi itu aku sedang memasak di dapur. Aroma bawang putih tumis bercampur wangi teh hangat mengisi udara. Tiba-tiba, aku mendengar langkah pelan mendekat dari belakang. Langkah yang sudah sangat kukenal. "Rini," suara itu rendah, nyaris berbisik. Aku menoleh perlahan. Pak Selaman berdiri dekat sekali, terlalu dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya. Dia memakai kemeja rumahan yang lengannya digulung sampai siku, terlihat lebih muda dari usianya yang 50 tahun. "Pak, ada perlu?" tanyaku mencoba bersikap biasa, meski ujung jariku mulai dingin. Dia tersenyum kecil, senyum yang akhir-akhir ini mulai sering ia tunjukkan padaku. "Cuma mau lihat kamu masak. Cantik banget kalau lagi sibuk gitu." Aku terdiam, mataku kembali ke wajan agar tidak terlihat kikuk. Tapi jantungku berisik, seakan membantah semua pura-pura tenang yang kutampilkan. Tiba-tiba tangannya terulur, mengambil sehelai rambutku yang jatuh di pipi. Ia memindahkannya ke belakang telingaku dengan lembut. Terlalu lembut. "Kalau kamu terus begini, siapa yang gak jatuh hati, Rin?" ucapnya sambil menatap dalam. Aku menelan ludah. "Pak, nanti ada tetangga lihat." "Siapa? Kita cuma berdua." Nada suaranya tegas, tapi penuh kehangatan yang sulit kutolak. Tangannya turun ke pundakku, menelusuri perlahan ke lengan. Sentuhan itu membuatku meremang, bukan karena takut, tapi karena sudah lama tidak ada lelaki yang memperhatikanku sedekat ini. Aku berbalik sedikit, cukup untuk membuatnya melepaskan sentuhan itu secara perlahan. "Pak, jangan bikin saya salah paham." Tapi yang kulihat justru mata yang sudah lama menyimpan sesuatu.
Rini, kamu bukan salah paham, katanya. Aku memang tertarik sama kamu. Hening menguasai dapur. Hanya suara minyak yang mulai mendidih memecah keheningan itu. Dan di momen itu, aku tahu sesuatu yang selama ini kutolak untuk aku akui, mulai menarikku masuk, pelan tapi pasti. Rini, panggilnya lagi, kamu gak pernah merasa kesepian? Pertanyaan itu menusukku tepat di tempat yang paling lembut. Tempat yang paling rapuh. Aku memalingkan wajah, menahan perasaan yang mulai meluap tanpa kendali. Pak, saya cuma pekerja di rumah ini, jawabku dengan suara lirih. Namun Pak Selaman hanya tersenyum miring. Itu cuma status, Rin. Hati kan gak kenal status. Untuk pertama kalinya, aku tak sanggup membantah. Dan untuk pertama kalinya juga, aku mulai takut pada perasaan sendiri. Takut, tapi juga penasaran. Hari itu langit tiba-tiba gelap sejak sore. Mendung menggantung rendah di atas rumah besar Pak Selaman, dan angin membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduku meremang. Ketika suara hujan mulai jatuh, aku sedang merapikan ruang keluarga, mencoba mengalihkan pikiranku dari semua yang terjadi antara aku dan Pak Selaman beberapa hari terakhir. Namun suara langkahnya yang khas terdengar lagi. Pelan, mantap, dan seakan sengaja diarahkan ke tempat aku berada. Rini? Aku menoleh. Pak Selaman berdiri di ambang pintu, membawa 2 cangkir teh hangat. Satu ia sodorkan kepadaku. Dingin begini, minum dulu. Kamu kelihatan capek. Aku menerimanya. Terima kasih, Pak. Dia duduk di sofa, lalu menepuk tempat kosong di sebelahnya. Sini. Hujan bikin rumah terasa sepi. Aku ragu. Sangat ragu. Tapi aku mendekat, duduk dengan jarak aman meski dalam hati aku tahu jarak itu tak akan bertahan lama. Suara hujan semakin deras, menciptakan harmoni lembut di dalam rumah yang remang. Entah mengapa suasana itu membuatku merasa lebih jujur pada diriku sendiri. Rini, ucap Pak Selaman tiba-tiba, menatap keluar jendela. Kamu tahu, sejak Mira sering keluar kota, rumah ini rasanya kosong. Aku diam. Kata-katanya terdengar terlalu jujur. Aku terbiasa ditemani suara orang di rumah, lanjutnya. Tapi akhir-akhir ini cuma suara kamu yang bikin rumah ini terasa hidup. Aku menunduk. Jantungku kembali berdetak tak karuan. Lalu ia menoleh, menatapku. Tatapan itu lembut, bukan paksaan, tapi lebih seperti seseorang yang menahan perasaan terlalu lama. Kamu sendiri, apa kamu gak pernah merasa kesepian setelah 2 tahun sendirian? Pertanyaan itu mengguncangku dari dalam. Karena jawabannya sudah lama ada, tapi tak pernah berani kukatakan. Iya, Pak, saya sering merasa begitu, jawabku pelan, hampir berbisik. Tapi saya gak mau bikin masalah untuk siapapun. Pak Selaman bergeser mendekat. Tubuhnya hanya sejengkal dari sisiku. Rini, kamu bukan masalah. Ujung jarinya menyentuh punggung tanganku. Sentuhan itu halus, tapi terasa seperti kilat kecil yang menyambar. Aku refleks menarik napas. Pak, jangan begini. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit kulukiskan. Ada rindu, ada kagum, ada perasaan yang entah sejak kapan ia pendam. Aku bukan mau ganggu kamu, katanya pelan. Aku cuma suka sama kamu, Rini. Hujan merintik semakin keras di luar sana. Dan di dalam rumah itu, keheningan lembut menyelimuti kami berdua. Tak, saya takut, ucapku jujur. Takut salah langkah. Ia mendekat sedikit lagi. Kalau kamu takut, bilang. Aku gak akan memaksa. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi dirinya yang berbeda, bukan majikan, bukan lelaki berumur, tapi seseorang yang benar-benar merasa sendiri, sama sepertiku. Dan aku sadar, saat itu bukan hanya dia yang sedang menahan perasaan. Aku juga. Hujan masih turun deras malam itu, seakan langit menumpahkan seluruh rahasianya bersama suara gemuruh yang jauh di kejauhan. Rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada aku dan Pak Selaman, duduk bersebelahan dengan jarak yang semakin lama semakin menghilang. Setelah pengakuannya barusan, aku merasa dada ini sesak oleh perasaan yang tak bisa kusebutkan. Campuran cemas, hangat, dan sesuatu yang sudah terlalu lama hilang dari hidupku. Pak,
Saya gak tahu harus jawab apa, ucapku lirih sambil meremas jemari sendiri. Pak Selaman menatapku lembut. Rini, kamu gak harus jawab apapun sekarang. Aku cuma mau kamu tahu apa yang aku rasain. Aku mengangguk pelan. Namun mataku tak mampu menatapnya lama-lama. Langkah hati ini terasa gamang, sebagai perempuan yang pernah terluka dan harus bangkit sendirian. Aku kemudian berdiri. Saya mau ambilkan selimut di kamar depan. Biar Bapak gak kedinginan di sini. Namun ketika aku hendak melangkah, karpet kecil di bawah meja tersangkut di ujung kakiku. Aku kehilangan keseimbangan, tubuhku condong ke depan. Dalam sepersekian detik, lenganku ditarik. Tubuhku jatuh ke arah Pak Selaman, dan seketika aku berada di dalam pelukannya. Pelukan yang hangat. Pelukan yang membuatku terdiam. Dadanya yang kokoh terasa di pundakku. Napasnya menyentuh rambutku. Tangannya menahan punggungku agar tidak jatuh. Rini, kamu gak apa-apa? Suaranya rendah, nyaris membuat lututku lemas. Aku tak bisa langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, aku merasakan hangatnya pelukan seorang lelaki lagi. Maaf, Pat, saya... Belum sempat aku berdiri, tangannya masih menahan pinggangku. Bukan dengan niat buruk, tapi dengan refleks seseorang yang takut melepaskan sesuatu yang penting. Gak usah minta maaf, ucapnya pelan. Aku cuma, gak nyangka kamu sering terlihat kuat padahal sebenarnya rapuh. Aku menelan ludah. Pat, tolong lepaskan dulu. Saya jadi, gak enak. Ia melepaskan pelan, tidak tergesa. Saat aku bangkit, jantungku masih berdebar tidak karuan. Tapi saat aku berdiri, dia menatapku dengan cara yang membuatku sulit bernapas. Tatapan yang bukan hanya menginginkanku, tapi juga menghargai keberadaanku. Rini, panggilnya lagi. Kalau aku boleh bilang sesuatu? Aku diam, menunggu. Kamu itu bukan cuma cantik. Kamu itu bikin aku merasa hidup. Kata-kata itu membuatku terpaku. Lalu aku berbalik, melangkah pergi untuk mengambilkan selimut, sebelum aku semakin tenggelam dalam perasaan yang sama-sama berbahaya. Namun saat aku berjalan menjauh, aku tahu sesuatu telah berubah. Bukan hanya di rumah ini, tapi di hatiku sendiri. Aku bukan lagi sekadar bekerja di rumah Pak Selaman. Aku mulai menjadi alasan ia tersenyum. Dan tanpa kusadari, ia pun mulai menjadi alasan aku berdebar. Malam itu hujan turun sangat lama. Seolah langit ikut menyimpan rahasia kami berdua. Setelah kejadian malam itu, suasana di rumah Pak Selaman berubah begitu halus, begitu perlahan, namun terasa jelas di hatiku. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali aku melangkah di lorong rumah itu. Seakan dinding-dindingnya menyimpan cerita yang belum selesai, cerita yang hanya kami berdua tahu. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada kegelisahan yang tak bisa kutenangkan, bercampur dengan rasa hangat yang mengganggu pikiran sejak pelukan tak sengaja itu. Saat aku menyiapkan sarapan di dapur, langkah Pak Selaman terdengar pelan. Ia datang sambil membawa senyum yang membuatku semakin salah tingkah. Pagi, Rini, sapanya lembut. Kamu kelihatan capek. Tidur nyenyak? Aku menelan ludah, mencoba menjaga ekspresi tetap datar. Lumayan, Pak. Cuma kepikiran banyak hal. Hal tentang aku, tanyanya perlahan. Aku terdiam. Pertanyaannya menohok tepat ke pusat dadaku. Aku tak tahu harus menjawab apa. Pak Selaman menarik kursi dan duduk, memperhatikanku dari jauh, tapi dengan tatapan yang terlalu dalam untuk kuabaikan. Rini, aku gak mau bikin kamu bingung, ucapnya. Tapi semalam itu, buat aku bukan hal biasa. Aku berhenti mengaduk sup. Napas terasa berat. Pak, saya di sini kerja. Saya gak mau salah langkah. Dia mengangguk, seakan mengerti. Tapi kamu juga manusia, Rin. Kamu punya hati. Aku tak berkutik. Ada kebenaran pahit dalam kalimat itu. 2 tahun hidup sendiri setelah ditinggal suami membuatku menutup pintu perasaan rapat-rapat. Namun belakangan, pintu itu seperti diketuk dari dalam, oleh diriku sendiri. Pak Selaman berdiri dan mendekat. Jaraknya tidak sedekat malam sebelumnya, tapi cukup membuatku gugup. Aku cuma mau kamu nyaman di sini, katanya pelan. Kalau kamu merasa terganggu, bilang. Aku bisa jaga jarak.
Aku menatapnya lama. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Aku tidak ingin dia menjauh. Tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Tidak, Pak, jawabku lirih. Saya baik-baik saja. Ia tersenyum kecil, senyum yang membuat pagi itu terasa lebih hangat. Kemudian ia mengambil mangkuk sup, mencicipinya sambil memandangku seakan aku adalah satu-satunya hal yang menarik di ruangan itu. Enak, ucapnya sambil tersenyum. Kamu selalu bikin makanan terasa rumah. Dan entah mengapa, kalimat itu membuat hatiku bergetar. Sejak saat itu, setiap langkahku terasa diperhatikan. Setiap tatapan terasa lebih lama. Setiap percakapan memiliki makna-makna kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Rumah itu bukan lagi tempat aku bekerja. Rumah itu mulai terasa hidup. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Namun di balik kehangatan itu, ada satu hal yang masih menghantuiku. Bu Mirah, istri Pak Selaman. Bagaimana jika suatu hari dia pulang? Bagaimana jika semuanya terbongkar? Pertanyaan itu membuatku gelisah. Karena semakin hari, semakin sulit bagiku untuk menjauh dari Pak Selaman. Hari itu berjalan lebih tenang dari biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada petir, hanya angin sore yang menerobos tirai jendela sambil membawa bau tanah kering. Namun hatiku justru lebih gelisah dari hari-hari sebelumnya. Sejak kehangatan dan pengakuan-pengakuan kecil dari Pak Selaman, ruang antara kami seolah tinggal setipis kertas, mudah robek kapan saja. Sore itu, aku sedang menyapu kamar tamu di lantai atas. Pintu kamar Pak Selaman terbuka setengah, dan aku bisa melihatnya sedang duduk di tepi ranjang, memegang sesuatu di tangannya. Foto dirinya dan Bu Mirah. Ia menatapnya lama, terlalu lama, sampai aku sendiri ikut merasakan beban di bahunya. Aku melanjutkan pekerjaanku, berusaha tidak terlihat mengamati. Namun tiba-tiba suara langkahnya mendekat. Pintu kamar terbuka lebih lebar, dan ia berdiri di sana, menatapku. Rini, kamu sebentar? Aku berhenti menyapu. Ada sesuatu di wajahnya, bukan senyum nakal seperti biasanya, tapi sesuatu yang lebih berat. Ketika aku mendekat, ia duduk kembali di ranjang, menatap foto itu sebelum akhirnya berkata, "Mirah telepon. Dia bilang akan pulang minggu depan." Jantungku tiba-tiba berdegup lebih cepat. Entah kenapa, ada kekosongan kecil yang tiba-tiba muncul di dalam dadaku. "Oh," jawabku pelan. "Bagus kalau Bu Mirah pulang. Pasti Bapak senang." Pak Selaman tertawa kecil, namun tawanya terdengar terlalu hambar. "Senang? Aku bahkan lupa kapan terakhir kali kami bicara sebagai suami istri. Dia selalu sibuk, pulang cuma untuk singgah, bukan tinggal." Aku menunduk. Aku tahu aku tidak boleh ikut campur, tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak peduli. "Maaf, Pak, saya tidak bermaksud menyusahkan Bapak selama ini." Ia menggeleng cepat. "Kamu tidak pernah menyusahkan. Justru, sejak kamu di rumah ini, aku merasa ada yang kembali." Aku diam. Kata-katanya terasa seperti mengisi ruang kosong yang selama ini kubiarkan gelap. Lalu ia meletakkan foto itu di sampingnya dan menatapku lama. Tatapannya berbeda. Lebih jujur. Lebih rapuh. "Rini," suaranya setengah berbisik, "aku takut kehilangan kamu." Aku terpaku. Itulah kalimat yang selama ini aku sendiri takut untuk akui dalam hati. "Pak, saya di sini bekerja," jawabku pelan. "Kalau Bu Mirah pulang, mungkin dia tidak ingin." Ia memotong kata-kataku. "Kalau Mirah keberatan, aku sendiri yang akan bicara. Aku yang akan cari cara." "Pak, jangan bicara begitu," ucapku cepat. "Saya tidak mau jadi penyebab apapun di rumah ini." Pak Selaman berdiri dan melangkah mendekat. Jarak kami hanya tinggal satu tarikan napas. "Rini," ucapnya, "yang bikin rumah ini hancur bukan kamu, tapi kesepian yang sudah ada sejak lama." Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. "Pak, saya takut." Ia mengangkat wajahku dengan dua jarinya, lembut namun mantap. "Kalau kamu takut, biar aku yang jaga." Dadaku serasa bergetar. Ada kehangatan yang sulit kutolak. Ada ketulusan yang jarang kutemui. Namun sebelum aku menjawab, terdengar suara pintu pagar depan berderik. Seseorang datang.
Aku dan Pak Selaman saling berpandangan. Siapa itu? Tanyaku panik. Pak Selaman menatap ke arah jendela, wajahnya berubah serius. Sepertinya, adik Mirah. Degup jantungku langsung melonjak. Sebuah babak baru saja dimulai. Suara pagar depan berderit, diikuti langkah tergesa yang menghentak ubin. Aku langsung memeluk gagang sapu erat-erat, seolah benda itu bisa melindungiku dari situasi yang tidak ingin kuhadapi. Pak Selaman berjalan ke arah tangga dengan wajah tegang. Aku mengikutinya pelan, masih berusaha menata napas dan menyembunyikan debaran yang menggila. Setibanya di lantai bawah, seorang perempuan berdiri di ruang tamu. Usianya sekitar 40 tahun, berkulit cerah dan berpakaian rapi, dengan tatapan yang langsung menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti tepat padaku. Nah, ini dia, gumamnya dengan alis terangkat. Rini, ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Ia tersenyum tipis, tapi senyum yang tidak membawa kehangatan. Aku Rara, adiknya Mirah. Sudah lama dengar cerita kamu dari kakakku. Aku menelan ludah. Entah cerita seperti apa yang ia maksud. Pak Selaman menyela cepat. Rara, kamu datang tanpa kabar. Ada apa? Rara menaruh tas tangan di meja dan duduk tanpa diminta. Tatapannya kembali ke arahku, tajam namun seakan sedang membaca sesuatu. Aku cuma mampir. Kakak mau pulang minggu depan, jadi aku harus pastikan semuanya di rumah ini baik-baik saja. Nada suaranya menekan. Aku tahu maksudnya. Dan Pak Selaman pun tahu. Rumah ini baik-baik saja, jawab Pak Selaman tegas. Benarkah? Rara menatapnya, lalu menatapku. Tatapan yang membuatku ingin mundur satu langkah. Rini, panggilnya pelan namun tajam, kakakku cerita kalau kamu orangnya rajin. Tapi, dia juga bilang belakangan kamu terlihat terlalu dekat sama suaminya. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku merasakan wajahku memanas, jantungku membentur tulang rusuk. Bu, saya cuma bekerja di sini. Rara mengangkat tangan, menghentikan ucapanku. Tenang, aku cuma tanya. Pak Selaman melangkah maju, berdiri di antara aku dan Rara. Suaranya lebih keras dari biasanya. Rara, jangan bicara sembarangan. Rini kerja dengan benar. Kalau ada masalah, aku yang akan bicara, bukan kamu. Rara tertawa kecil. Tapi aku punya hak untuk menjaga rumah kakakku, Mas. Ada ketegangan yang membuat udara seolah menebal. Kemudian Rara bangkit, berjalan mendekat ke arahku. Ia berhenti satu langkah di depanku, menatap langsung ke mataku. Kamu, cantik ya, ucapnya lembut, tapi jelas beracun. Wajar kalau laki-laki mudah kagum. Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang berkecamuk. Rara kemudian melangkah pergi ke dapur, memeriksa setiap sudut dengan tatapan menyelidik. Seakan mencari bukti, mencari kesalahan. Pak Selaman mendekat dan berbisik padaku. Jangan takut, aku di sini. Suara itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku semakin sadar bahwa batas di antara kami memang semakin kabur dan orang luar bisa melihatnya. Ketika Rara kembali, ia menatap Pak Selaman dan berkata, Kak Mirah harus tahu keadaan rumah ini. Aku akan bicara nanti. Jantungku seketika jatuh ke perut. Aku tahu, masalah akan datang. Namun yang membuatku semakin bingung adalah pandangan Pak Selaman yang tidak goyah sedikit pun. Seolah apapun yang terjadi, ia tetap akan memilih berada di sisiku. Dan itu membuatku bingung. Sekaligus takut kehilangan kendali. Sejak kedatangan Rara, rumah itu terasa berbeda. Seperti ada mata yang terus mengawasi dari balik tirai, menunggu celah untuk memergoki apapun yang tampak mencurigakan. Aku bekerja seperti biasa, membersihkan meja, merapikan ruang tamu, memasak, namun setiap gerakan terasa kaku. Rara selalu muncul tiba-tiba dari belakang atau samping, memperhatikan, bertanya hal-hal kecil, seolah mencari celah untuk menuduhku. Saat aku menyapu lorong, Rara mendekat dari belakang. Rini, panggilnya, kakakku bilang kamu janda, ya. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Ditinggal mati atau kabur? Pertanyaan itu terlalu tajam dan menusuk. Aku menunduk. Ditinggal, Bu. Rara mengangguk,
tapi tatapannya tetap curiga. Perempuan muda, sendirian, tinggal di rumah laki-laki, kamu ngerti maksudku, kan? Aku menggenggam sapu kuat-kuat. Saya cuma bekerja di sini, Bu. Semoga begitu. Rara berjalan pergi tanpa melihat ekspresi wajahku yang menahan getir. Sore itu, saat matahari mulai turun, Pak Selaman pulang dari luar. Ia melihatku sedang mencuci piring dan langsung mendekat. Rini, kamu terlihat capek. Rara ngomong aneh-aneh lagi. Aku hanya menghela napas. Dia bilang, rumah ini harus bersih dari hal-hal yang bikin masalah, Pak. Pak Selaman mengepalkan tangan. Dia memang selalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Aku mengangguk pelan, tapi rasa takut menggelayut dengan kuat. Pak, kalau Bu Mirah pulang, saya harus bagaimana? Tanyaku lirih. Ia mendekat, menurunkan suara agar tidak terdengar oleh siapapun. Rini, aku sudah bilang, aku tidak mau kamu pergi. Tapi saya tidak mau jadi alasan Bapak dan Bu Mirah bertengkar. Ia menatapku, wajahnya tegas namun penuh kehangatan yang membuat hati ini semakin sulit dijaga. Rini, apa kamu pikir aku memperhatikan kamu hanya karena kesepian? Nada suaranya dalam, hampir seperti pengakuan yang sudah lama ia simpan. Aku terdiam. Jantungku serasa memukul-mukul dada dari dalam. Kamu tahu kenapa aku takut kamu pergi? Lanjutnya. Karena, aku sudah terlalu nyaman sama kamu. Rumah ini terasa hidup lagi karena kamu. Kata-kata itu seperti membelah pertahanan terakhir di hatiku. Ada rasa hangat yang menyebar perlahan. Rasa yang selama ini kutahan, tapi perlahan mulai tumbuh tanpa bisa dicegah. Aku memalingkan wajah. Pak, jangan bicara seperti itu. Kalau Bu Rara dengar, tiba-tiba suara sepatu menghentak lantai terdengar dari belakang. Jantungku hampir berhenti. Rara berdiri di ambang pintu dapur. Entah sudah berapa lama ia di sana. Wajahnya sulit dibaca, antara terkejut, marah, dan puas. Wah, rupanya kalian sedang bicara serius, ya? Nada suaranya datar, tapi mengandung ancaman. Pak Selaman langsung berdiri tegak. Rara, jangan salah paham. Aku gak salah paham, jawab Rara dingin. Justru aku sudah dapat apa yang aku cari. Aku merasakan lututku hampir goyah. Sesuatu di dalam diriku merosot, seolah dunia menutup pintunya satu persatu. Rara melipat tangan di dada. Kak Mirah harus tahu semuanya. Dan aku sendiri yang akan cerita. Ucapan itu seperti palu yang jatuh menghantam hatiku. Pandangan Pak Selaman memanas penuh emosi. Namun aku tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan badai yang akan datang. Sore itu, angin membawa hawa dingin yang berbeda. Dingin dan berbahaya. Karena mulai hari ini, rahasia kami bukan lagi rahasia.